Iya, satu aja kok. Apa yang membuat Apokrifa ini berbeda dengan 66 kitab yang ada gitu loh? Anjir, Apa yang yang bilang tuh Bapak Gereja kok. iya maksudnya apa yang Kodondi kan pasti kan membaca, menemukan gitu loh. Kenapa Apokrifa ini kan disembunyikan? Padahal kitab ini adalah sama tua dengan 66 kitab yang lain gitu. Aku pengen tahu sih. Iya, iya. Kalau Mas Aha tahu nggak apokrifa itu artinya apa? Iya, kitab-kitab yang apa ya, yang tidak Diumpetin, termasuk, diumpetin. iya yang tidak termasuk 66 kitab itu kan. Iya, sebabnya tidak masuk ke dalam Bible apa? Di Kristen atau Nggak tahu ditolak ya. gitu. Aku nggak tahu kok, makanya aku nanya gitu ya. Oh. Kenapa gitu nih? Apokrifa itu awalnya artinya adalah yang dirahasiakan. Hmm. Tapi belakangan sama kalangan Kristen, apokrifa itu diubah artikan menjadi kitab-kitab palsu gitu, atau yang tidak diketahui siapa penulisnya gitu. Hmm. Jadi sama sama Protestan dianggap bahwa apokrifa itu tidak mengandung firman Tuhan karena hanya kisah-kisah sejarah gitu. Hmm. Padahal kalau mau bicara sejarah kan satu dua raja-raja juga sejarah, satu dua Samuel juga sejarah, ya kan? Hmm. Satu tawarik, dua tawarik juga sejarah. Kenapa yang itu diterima, kenapa yang apokrifa nggak diterima gitu. Iya. Mungkin aja, mungkin ya, mungkin karena di dalam raja-raja, Samuel, kemudian Tawarik itu ada raja-raja yang masih dianggap sebagai tokoh penting gitu di dalam eh, Kristen gitu. Tapi kalau yang di Apokrifa kan itu tokoh-tokoh pemberontakan pada abad-abad awal sebelum Masehi dan sesudah Masehi, kayak Hmm. Makabe gitu-gitu. Itu dianggap bukan bukan firman Tuhan lah gitu. Iya. Ada nggak isi Apokrifa itu yang bertentangan dengan ya empat Injil Gospel itu, Bang? Ada nggak isinya yang Apokrifa tuh bertentangan? nggak ada yang Banyak. menceritakan tentang kehidupan Yesus. Oh gitu, oke oke. Hmm, Oke Bang, itu aja. Kojul, makasih. siap, siap. Ya, makasih Ko Dondi ya. Dari Noah ada? Biar agak pintar sedikit, jangan debatnya iman-iman aja. Oh, saya gitu aja dulu, Bang. Pokoknya saya udah tahu masukan dari Bang Dondi, biar saya cari tahu dulu, saya pelajari dulu. Nanti udah saya mengerti, baru saya balik naik lagi tanya-tanya. Itu aja. Mantap ya, mending gitu Bang. Jadi cari tahu sendiri Bang. Ya, karena kalau kita jelasin kan belum tentu kalian percaya juga. Tapi kalau kalian cari tahu sendiri, biasanya lebih percaya gitu kan. Sama seperti saya bilang gitu. Saya bilang sama Akang, pacar kamu selingkuh, nggak percaya. Tapi begitu dia lihat dengan mata kepala sendiri, baru dia percaya bahwa pacarnya selingkuh ternyata. Oke, mungkin ada lagi Kodondi sebelum kita tutup tidur aja yuk. Udah Tuh, malam. Bang Billy mau nanya tuh, Bang Billy di bawah, Bang Billy mau nanya Aduh, Billy, mana dia? di bawah. Ya udah, saya turun, saya turun. Aku turun deh, aku aja yang turun. Turun. Oke, semuanya. Assalamualaikum buat Kodoni dan lain-lain yang Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mana Billy-nya nggak ada, wih. Billy siapa? Billy wabarakatuh. Kalau Jewish. Billy Joyce itu ada tuh Mana-mana, naikin dong Billy-nya dong. 3 juta monotri itu. Oh, di tempatku nggak Oh, nampak ya. oh, udah mau nanya teman Kristen. Loh, dia mau nanya ke Kristen, wih, bukan ke Muslim. Gimana sih? Ya, naikin aja, nggak apa-apa. Yakin aja nanya sama Kodondi tuh, dia dulu Kristen itu. Iya, gua juga dulu. Lu juga dulu Kristen lu. Julius loh, Julius. Halo, Halo, Bang Billy. shalom, ya, shalom, shalom Khawirim. Bil, lu Ya, udah sehat belum? udah, ada. Ya Baru udah hari kapan ini. studio ah? Iya, siap. Nanti kan mau ini tuh, apa, ngurusin si Edwin. Ya makanya lu ke studio, nanti si Glenn juga datang studio. Bikin Iya, surat iya. Besok sama aja ajak ke si studio. Andre kok, sekalian. Andre siapa? Ke si Andre, Mola Princess. Mola princess. Nggak ada otaknya. Iya, maksudnya sekalian aja di studio bikin surat puasa. Bil. Iya, iya. Jadi ini ada oten nggak nih? Mau Kabur. dipukul mundur, kabur Ya, sama Kodondi semua. Gara-gara lu sih, lu datang jadi pada kabur. dari kemarin gua nanya itu belum ada yang bisa jawab itu. Kodondi yang jawab tuh, Kodondi yang jawab. Kemarin si Jason naik, Jason kan kemarin. Jason, Jason. Jason 2 hari yang lalu naik. Gue tanya, wah ini pertanyaan yang jarang nih. Dan gue belum tahu jawabnya PR ya katanya. Nah, tapi belum ada jawabannya nih. Pertanyaannya ialah,
dari mana ajaran minum darah dan tubuhku itu? Nah, apakah itu ajaran Yesus murni atau ajaran Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi gitu. Nah, itu ajarannya dari mana? Kalau misalnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengajarkan ajaran itu, pasti Musa tidak akan luput dengan ajaran itu. Misalnya di waktu yang akan datang nanti, ya, 2000 tahun akan datang, akan ada darah dan anggur, gitu. Maksudnya, roti dan anggur yang melambangkan darah dan tubuh Yesus, gitu. Nah, itu dari mana ajarannya, gitu. Sementara kalau kita lihat dalam sejarah sekular, sekitar 500 tahun, 500 BCA dan 200 BCA itu sudah ada praktek-praktek demikian. Jauh sebelum kekristenan muncul ya. Praktek-praktek itu. Osiris. Nah, terus sama siapa? Yosinius serta Mitra. Oh, Dewa Mitra. Nah, itu nggak bisa dijawab sampai sekarang sama orang teman-teman Kristen. Itu dari mana ide itu? Oh, tadi ada yang jawab tadi orang Kristen. Itu hanya apa kesamaan yang supervision apa tadi? Apa Ya, supervision? superficial. Artinya Ya, kulit cuman luarnya. Kulit luarnya luarnya aja. menyamakan aja nih. Sama kayak Kodondi, apa samanya dengan Glenn? Ya mereka sama-sama tua. Oh, jauh beda lah. Sama tua kok. Nyamain gua sama Glenn gimana lu? Tapi kalau kata si Kalau mereka bilang alasannya cuma superficial, memang di Bible itu zamannya kan sudah berubah dengan zaman pada waktu ritual-ritual sebelumnya itu ditulis. Namanya orang kira-kira jarak ratusan tahun mau disamain cara penulisannya pasti beda lah. Contoh misalnya kayak yang tadi apa namanya? Yang Markus mengadopsi apa? Homer. Itu kan Markus juga melakukan yang namanya mimesis gitu. Memang tidak sama persis tulisannya, tapi tokoh-tokohnya diganti, nama orang-orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Kalau mau bilang superficial, itu sebenarnya alasan yang mau cuman ngeles doang. Justru memang di Bible itu detailnya jauh lebih bagus gitu. Detailnya di Bible memang jauh lebih bagus, tapi konsepnya kan sama. iya benar. Makanya Yang kita mau samain kan konsepnya gitu loh. Makanya menarik ya Sam Aldo ketika dia mengemukakan premis dan menjelaskan lewat data, dikatakan bahwa kekristenan itu memang mengadopsi dari agama pagan. Makna pagan yang awalnya dihilangkan diganti dengan makna baru. Itu lebih masuk akal sebenarnya kan? Iya, ya memang begitu lah kan itu diakuin sama Justin Martyr. Oh gitu. Iya. Oke. Nih gua kasih lihat nih. Justin Martyr. Terjawab kan Bang Bill, Kodoni mah jawaban aja bisa. Gue ngajarin dulu. Ini orang yang ngusir pagan tapi dia sendiri ngambil ajaran pagan. Iya, berarti kan ada sumbernya itu, minumlah darahku dan Nih, tubuhku itu. Widih. Justin Martyr ya. Ganteng ya. Ini ngomong apa nih Justin Martyr nih? Sini nih. Coba. Ganteng. Ini bukannya masalah roti dan anggur ya. Ini masalah makna daripada pagan itu ya. Nih, chapter 21 ya. Analogi kepada sejarah Kristus. And when we say also that the word who is the firstborn of God was produced without sexual union, and that he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died and rose again and ascended into heaven. Nih, di sini yang penting nih. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Waduh, Mampus nggak lu? gila. Nah itu makanya. Terjemahin dong biar yang di bawah dengar. Oh, kirain lu mau terjemahin. Jadi analogi-analogi terhadap sejarah Kristus. Dan ketika kita membicarakan juga tentang firman, yaitu anak sulung dari Tuhan yang dilahirkan tanpa persetubuhan, dan bahwa dia, Yesus Kristus, guru kami, telah disalib dan mati dan bangkit kembali dan diangkat ke sorga, kami mengemukakan sesuatu yang tidak berbeda dari apa yang kalian percaya mengenai mereka yang kalian hormati, yaitu putra-putra Jupiter. Wah, Gimana ngeri dong? juga ya. Kumaha Iya. damang? Terus ada lagi kemarin si Arsenaldo kasih data bahwasanya
kuil-kuil penyembahan dewa-dewa di zaman dulu itu dialihfungsikan menjadi gereja-gereja. Itu gila banget tuh gitu. Itu benar itu benar itu. Sadis itu Itu benar. datanya. Itu benar. Satu Sampai itu, dikasih itu lihat ya. itunya. Kedua, Kristen awal kan nggak punya gereja. Mhm. Siapa yang ngasih gereja pertama kali buat kelompok Kristen? Kaisar Konstantin. Oh. Nah, jadi Kaisar Konstantin memberikan atau membangunkan gereja buat orang-orang Kristen. Modelnya model-model yang kayak bangunan-bangunan Yunani kuno gitu lah ya. Mhm. Terus pendeta-pendetanya juga bebas pajak. Terus patung-patung dewa-dewa yang ada di Romawi itu semuanya diganti dengan patung-patung santo-santo. Termasuk Mhm. patung Maria gitu. Oh. Berarti memang kebudayaan Yunani ketika memfisikkan Tuhan atau entitas yang kudus itu di dalam sebuah patung itu memang sudah budaya Yunani Sudah. ya. Bukan Yunani, Romawi. Kan kita bicara Kristen kan menjadi agama menjadi agama resmi dan Resmi menjadi agama negara di Romawi, bukan di Roma Yunani. ya. Dari Romawi nanti baru nyebar kemana-mana termasuk Yunani gitu. Nah, awalnya pada waktu sebelum Konsili Nisea aja itu udah ada yang namanya Edict of Milan kalau nggak salah. Edict of Milan itu menetapkan bahwa Kristen dijadikan agama resmi atau legal di Romawi. Baru habis itu Konsili Nisea, Konsili Konstantinopel. Nah, pas Konsili Konstantinopel itu ada lagi Edict of Thessalonica tahun 380 itu yang menjadikan agama Kristen dijadikan agama negara Romawi. Nah, agama negara Romawi itu yang menjadikan itu Kaisar Theodosius. Kaisar Konstantinus udah mati. Ngelanjutin dia. Iya. Oh gitu. Ya itu makanya nggak mungkin lah kalau memang itu ajaran Tuhan soal minum darah dan tubuh itu, Musa lupa untuk ngasih taunya, nggak mungkin. Iyalah. Itu kan nggak ada di Perjanjian Lama. Nggak ada, makanya itu yang nggak bisa dijawab oleh orang Kristen. Alasan yang tepatnya di mana kita mengetahui ini ajaran Tuhan gitu. Kalau misalnya kemarin ada yang orang Kristen bilangin, oh itu ajaran Yesus, bukan ajaran Tuhan kita langit dan bumi, bukan. Ya udah selesai kalau gitu. Salahnya. Iya. Ya beribadah hari Minggu dah. Di mana sih di Perjanjian Lama ada? Iya. Nah, yang lucu lagi Tuhan-Tuhan itu ya Horus. Tuhan-Tuhan zaman dulu itu sebelum abad Masehi itu sudah semuanya lahirnya tanggal 25 Desember loh. Nah, itu bagaimana itu bisa masuk? Itu kan nggak ada di dalam Alkitab ya. Yesus itu lahir tanggal 25 Desember dan dirayakan oleh teman-teman Kristen. Nah, itu juga idenya nggak ada di dalam Alkitab. Baik Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu. Nah, itu idenya dari mana? Kan gitu. Bill, lo baca tentang Krishna, Bill. Wow, Nah, itu mirip gimana banget itu. Sampai di Krishna, di kitab apa yang namanya ya, sebentar. Kalau nggak salah tuh ada satu kitab yang menceritakan waktu kelahiran Krishna itu ada raja yang punya tukang sihir jahat, sampai akhirnya ketakutan raja itu akan ada raja penggantinya dia, sampai akhirnya raja itu menyuruh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Kok jadi inget Yesus sama Herodes ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan. Oh gitu. Iya. Namanya kitab Atharwa Weda sama kitab Krishna Avatar. Oh berarti itu jauh sebelum kekristenan muncul ya? Jauh lah. Makanya orang-orang Roma itu seneng banget bikin patung ya, maksudnya Tuhannya dipatungin jadi kelihatan gitu kan. Iya. Makanya masuk ke dalam. Jadi ketika mereka itu kepingin mengkonvert orang Yahudi memeluk agama Kristen pada waktu zaman Paulus dan Rabi Gamaliel, nah ini kan menurutnya mereka tuh gagal. Nah, ketika akhirnya mereka mengalihkan proses konvertnya ke pagan dan itu sukses besar gitu. Dan menjadi agama resmi di Roma itu. Loh, siapa? Bill.
negara-negara tertentu pada zaman itu, negara yang kecil-kecil, contohlah negara apa namanya, yang di Mesir itu ya. Di Mesir itu kira-kira abad ketiga sampai abad ke pertama, sampai tahun 60-an sebelum diambil sama Romawi, itu kan yang berkuasa di situ kan ini Kekaisaran Ptolemy. Ptolemy ya. Nah, Ptolemy itu kan istilahnya dinasti boneka dari Alexander Agung Yunani gitu. Iya betul betul. Pada saat itu begitu ada kerajaan boneka itu Raja Ptolemy yang pertama kalau nggak salah itu mengangkat Tuhan, Nah, mengangkat Tuhan yang untuk disembah oleh bangsa Mesir pada saat itu gitu. Siapa yang diangkat? Dewa Serapis. Di dalam kuil Serapis itu ada lambang salib. Memang beda dikit lah bentuknya lah ya. Kalau yang Serapis itu salibnya di atas ada kayak lingkaran gitu lah. oh kayak ini dong, kayak apa Mesir itu. Nah iya, Ang, memang Mesir itu di Mesir memang di Ang, Alexandria. iya benar. Ang, Ang, betul betul. Nah, jadi lambang salib itu yang dipakai sebagian oleh orang pagan, sebagian oleh orang Kristen. Nah, Dewa Serapis itu diangkat jadi Tuhan tahun 305 Masehi. Sebelum Masehi, sorry. Ada nggak data gambarnya biar dilihat sama teman-teman di bawah nih? Oh, kalau gua kasih lihat fotonya mirip banget sama Yesus. Coba gambar yang itu loh, yang Ang itu. Oh, sebentar. Oh, salibnya. Iya. Sebentar, gua kasih lihat dulu. Jadi jangan dibilang kita ngomong ini udah janjian ya. tuh, nih. Tuh, salibnya tuh. Buset. Nah, itu tuh. Sebelah kiri ada patung-patung Osiris, Apis, Zeus, Dionysus, Helios gitu ya. Yang di tengah tuh Serapis tuh. Yang mana yang ada matanya? Wah, Dajjal tuh mata satu. Kelihatan nggak? Pilih lah, mau dipilih lah. Widih, serem, Cok. Nah nih bandingin nih. Fotonya Serapis sama Yesus lah. Hah, kok mirip? Nah, jadi pada kan Nisea kan tahun berapa? Tahun 325 kan? 325. Nah, yang 325 itu ternyata gua lupa gua nyatet di mana ya. Itu ada catatan-catatan bahwa pendeta-pendeta yang pada saat ikut Konsili Nisea itu adalah pendeta-pendeta yang sebelumnya menyembah Dewa Serapis. Buset. Jangan sedih. Wah. Ini nih ya, teman-teman di bawah ya. Ini kita sama sekali bukan apa ya? Bukan menjelekkan, tapi ini kita menceritakan fakta sejarah. Ini kita nggak ngomong masalah iman ya, guys di bawah. Ini ada fakta sejarah dan ada bukti-bukti yang kita tunjukkan tadi, lihat. Seperti lambang salib kan, itu sebelum kekristenan muncul loh itu. Lambang salib. Ini aku nambahin juga Ustadz Master, Bang Billy. Ya. Jadi penyembah-penyembah Serapis ini itu sudah ada kan lebih dulu dari Kristen. Itu tadi Ustadz Master udah bawain datanya. Nah sekarang geososialnya. Ketika di Roma, orang-orang Roma dan Yunani itu kebingungan melihat Kristen yang menyembah Yesus ya. Karena mereka tahunya Kristen itu menyembah Serapis. Nah, itu Jadi tuh ketika ada clash sama penyembah Serapis, itu ada kejadiannya. Clash nih sama penyembah Serapis, orang-orang Roma dan Yunani. Yang diserang itu orang-orang Kristen yang menyembah Yesus gitu. Oh, Karena mereka datanya dikeluarkan biar datanya. Biar teman-teman di bawah sangkanya kita nih asal ngomong aja, menciptakan sesuatu yang nggak berlandaskan sejarah, catatan sejarah. Iya, aku malas open game, nantilah pas dialog aku keluarin itu datanya. Ini DI Muslim apa Kristen DI? Selamat pagi. Muslim. Selamat malam, semua bang. Iya, selamat malam. Muslim apa Kristen ya? Suaranya mendem dia. Islam, Muslim bang. Oke. Muslim, Jadi itu si apa namanya, si Kristianosnya aja dia nyomot punya pagan gitu loh. Nyomotnya gimana?
Ya itu yang asalnya yang digunakan oleh para penyembah Serafis, sekarang dipakai oleh penyembah Yesus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya bang? Ada boleh. ada. Iya ada Ya, banyak. salam kenal. Ini Cio, Salam kenal. Cio Kaisar Bang Nero Rudi. itu Muslim, Cio. Kaisar Nero itu Muslim, jangan spam di bawah, pusing liatnya. Boleh saya tambahi ini pakai data saya ya. Nah, ini boleh nggak kesamaan begini Kotan? Coba lihat nih. Boleh nggak ini sama? Emang boleh gitu ya katanya. Emang boleh. Oh, ini kalau nggak salah dari saya nih malah nih. Saya juga Emang boleh punya nih begitu. catatan yang begini nih. Jadi yang mungkin ditanyakan Bang Billy ini kesamaannya begini semua sama. Dilahirkan Iya. seorang wanita perawan begitu semua. Iya. Bahkan untuk terakhir kalinya kedatangan kedua kalinya itu sama mereka gitu. Ini Yo yo yang yo, dia. teman-teman Kristen yuk yang di bawah yuk, jawab yuk, dari mana ajaran-ajaran ini Iya. berasal? Kenapa bisa banyak gini yang sama kayak pagan? Karena ya dulunya itu apa ya? Pagan-pagan ini tuh ngumpulnya di Kristen ini gitu loh. Gimana mau naik Oten di sini udah komposisinya lengkap. Yang punya data ada, yang tukang Ini namanya maki-maki ada. pagan-pagan yang bersatu. Jadi bisa dikatakan memang itu adopsian ya, maksudnya Iya, jadi dari ini semua, pagan-pagan jadi super pagan dong. Super dari pagan. lambang, konsep imannya gitu, memang diadopsi semua. Cuman bener kata Semaldo, maknanya dikeluarin diganti makna baru, ya, tapi podo wae gitu. Iya, jadi diambil katanya diperkosa definisinya. Loh, bayangin nama dari pagan, konsep dari pagan, coba apa? Kata baptis dari pagan, lambang salib dari pagan. Mana yang pure datang dari Yesus apa? Ah ini Ustadz Master udah ngasih data lagi. Nih ya, bukti nih kaitannya Serapis ke Yesus nih. Egypt, which you recommended to me, my dearest Servianus, I found to be wholly fickle and inconsistent, and continually wafted about by every breath of fame. Nih. The worshippers of Serapis here are called Christians. Waduh. And Selamat. those who are devoted to the god Serapis, I find call themselves bishops. Bishop. of Wales. Oh. Ini diambil dari catatan atau surat dari Emperor Hadrian ke Servanius tahun 134 Masehi. Yang kayak gini-gini kenapa nggak kemarin nggak ditanyain ke si Edwin? Ya elah, lagi ngomongin Yesus sama Isa, ngomongin ginian. Nggak ada. Ya ini mah apa namanya? Kartu as lah ini mah. Tinggal gua cari aja bukunya nih. Iya, maksudnya kan Masih banyak tuh. They are in Egypt Christians who worship Serapis and devoted to Serapis are those who call themselves Bishop of Christ. Hebrew and Christian Records, Giles, Volume 2, page 86, London 877. Cuman kan kalau nyari buku-buku yang udah abad ke-19 kan susah. Iya benar. Berarti mulai dari lama Masih kok ada, sebagainya ya. Ngeri Ya juga. buat Oten, buat orang Kristen yang mau mengedukasi di atas silakan. Yang mau bertanya-tanya tentang kekristenannya, tentang ajarannya sendiri silakan bertanya Ya. ke Muslim. Terus kadang gini mereka, oh Islam itu pagan, cium-cium batu, muter-muter batu. Kita tanya balik, pagan mana cium-cium batu? Nggak Pagan ada. mana muter-muterin batu? Mana? Nggak ada. Datanya pagan mana nyembah datanya? batu. Pagan itu nyembah dewa, bukan nyembah batu. Itu dia gitu. Mana tunjukin satu pagan yang Nah, nyium-nyium batu, Kalau tunjukin. nyium batu dianggap pagan, itu dianggap menghapus dosa gara-gara hadis itu. Ya suruh baca aja Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Itu yang menghapus dosanya Yesaya tuh Serapim, Sepit, batu bara, mesbah atau Hashem, gitu aja. Sama ini Ustadz Master, satu lagi itu apa? Ya itu Yahudi ngerti lah itu. Banyak banget penebusan dosa yang ada media ya. Itu apa? Urim Vetumim. Ah,
kemarin tuh saya lupa, Kodondi lupa nyatat. Nanti saya WA lah Kodondi. Itu saya lupa nama Kristen itu diambil dari kata apa kemarin tuh? Kristen ya Kristus lah. Bukan. Yang pernah Kodondi buka itu. Apa? Alah, apa ya Kristen itu? Kristianos. Itu. Kristianos sama Kristianos. Oh, yang dihilangin itu I-nya kan ya? Iya, enggak, huruf iota dirubah jadi huruf tadinya huruf eta dirubah jadi huruf iota. Yota. Nanti gua gini, Bil. Gua nanti pengen ngajakin lo ini konten soal Roma 9 ayat 5. Yang gimana tuh? Yang gimana? Coba yang lain baca ayatnya. Ngeri kan? Itu kan Paulus di situ kan diterjemahkan kan jadi mengaku bahwa Yesus itu adalah Theos. Ayatnya di mana Kodondi? Roma 9. Oh, kalau iya sih. Roma 9. Ini udah aku breakdown sih bahasa Yunaninya, Ustaz Master. Udah. Ini iya udah aku breakdown. Cuman kan pendekatan untuk matahinnya kan bisa dari mana aja. Roma 95 ya? Ya. Itu kata kuncinya di situ kan bahasa Yunaninya itu apa ya? Eulogetos gitu. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Titiknya nggak? Habis segala Ada. sesuatu ada titiknya nggak? Ada titik. Ada. Titik. Nah, terus habis itu apa? Iya kan? Ia adalah Allah Ya. yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Iya Ini itu C-nya siapa? apa ya? Iya itu siapa? Ia adalah Allah. Ia adalah Allah yang harus dipuji. Ia Siapa itu itu? Yesus berarti. Ia itu Iya. Yesus berarti. Iya kita kan orang kalau berbahasa secara Indonesia, ininya ke sana. kalau kita orang berbahasa Indonesia baca ia adalah Allah karena setelah titik berarti kan orang Kristen langsung berpikir bahwa ia itu adalah Yesus. Iya. Nah, Nah, Berarti Allah sendiri menyembah Yesus gitu. lu jangan gitu dong. Wah, parah. Kayaknya gua nggak percaya dah itu. Perjanjian baru. Nah itu di situ terjemahannya itu yang dirubah-rubah. Iya, biar merujuk kepada dia. emang original tag-nya apa itu bunyinya Kodondi? Jadi seolah-olah dibuat bahwa Paulus itu menganggap Yesus itu adalah Theos gitu. Nanti gua udah bikinin ya itunya apa perbandingan terjemahan dari Bible yang lain dah. RSV, NIV, ESV, KJV gitu-gitu. Kelihatan banget nanti bedanya. Oh, tadi ada lagi tuh siang. Gua baru ada lagi nih stok mereka tuh. Mazmur berapa ya? Jadi Allah, terus Allahku yang telah mengurapi. Jadi ada kata Allah, Allah, terus Allahmu. Nah, berarti itu Allahnya ada dua katanya. Mazmur berapa tadi ya? Gue bilang, kagak begitu. Gue bilang ini gila kali. Mazmur berapa tadi ya? Gue lupa tadi siang tuh. Ada oten naik. Mazmur Jadi- ini kali yang bilang apa Daud yang bilang tuanku. Bukan, itu mah Mazmur 110. Ini Allah, Allahmu yang telah mengurapi gitu. Jadi kan itu maksudnya Allah, Allahmu. Jadi kalau menurut dia dua itu ada dua. Jadi Tuhannya ada berapa? Dua kan. Tapi gue lupa. Enggak, tunggu Mazmur. ini Kodondi, saya masih 45. penasaran sama ini ayat yang ini yang barusan. 45 ayat 7 Bang. Coba baca deh. Enggak, Mazmur ini 4. saya masih penasaran sama yang barusan nih. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Nah, ini bapak leluhur ini siapa ini, Kodondi? Abraham, Ishak dan Yakub. Israel. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan yang menurunkan Mesias. Berarti yang menurunkan Mesias itu ini kan bapak-bapak leluhur ini. Iya, kan dianggapnya Yesus itu keturunan dari bapak-bapak leluhur itu. Betul. Terus Dalam keadaannya sebagai manusia Iya. yang ada di atas segala sesuatu. Iya. Ia adalah Allah. Tuh, berarti Yesus ini Allah berarti menurut mereka. Iya.
Jadi seolah-olah kalau kita baca ayat itu dengan koma dan tanda titik, itu berarti menandakan bahwa Paulus menganggap Yesus adalah Theos. Nah, itu yang nanti mau gue bongkar. Oh, oke. Paham, Sama-sama paham. ini ya. Coba saya Mazmur 45 ayat 7 nih. Tadi siang. Itu ada Oten di bawah si Markodol, naik Markodol. Engkau mencintai keadilan dan membenci Nah. kemusyrikan, sebab Nah. itu Allah, Allahmu telah Nah. mengasihi engkau Jadi dengan minyak Allah sebagai tanda Allahmu. kesukaan. Nah, jadi Allah Allahmu yang telah mengurapi engkau itu Yesus yang diurapin. Loh, gimana sih bacanya? Apa Terus ada pusing? Yesus. Jadi ada dua situ kata Allahnya. Loh, kalau gitu mendingan aja Allah Abraham, Allah Ishak, kayak Yakub sekalian 3 tuh, gue bilang. Tanggung. Iya. Sampai ada pernyataan, "Oh, iya itu Tuhannya 2. Loh, terus Roh Kudus kemana? Bingung lagi dia. Aduh. Oh, ini. Apa? Oh, yang pertama itu kan Elohim sama Eloheka, Bill. Lu baca dari mana? Jangan Hebrew lah. Dia kan Yunani itu. Oh iya. Hebrew dong. Iya. Kan yang di pertamanya kan pakai dia Elohim. Yang keduanya Eloheka. Iya. Ya Eloheka sih kan sebenarnya cuman apa ya? Ini maksudnya apa? Mu. Jadi Allahmu gitu. Jadi Allahmu seperti harusnya. penegasan gitu, penegasan. Gitu. Iya, ini penegasan ini. Tapi yang tetap ngeyel itu menyatakan itu adalah yang pertama Jama. Bapa, yang kedua Ini Yesus. Anang noise, Anang bisa di mute dulu, Anang. Sampai siang tadi gue sampai sama bang siapa ya, Teropong. Sampai siang tadi sama apa tadi rame tuh, Pak Dance. Oh, Dance. Pak Dance. Udah gitu pakai bahasa Inggris kan. Your God. Ya, your God. Berarti kan ada. Berarti benar tadi penegasan kan? Iya. Benar. Pengulangan lah ya. Kan di Pentateuch juga banyak yang pengulangan begitu. Ya benar. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, koma tuh tiga-tiganya. Jadi memang banyak stok lah. Mereka juga banyak stok. Oh, ratusan. Iya. Klaim Kristen di PL yang dianggap Trinitas mah ratusan. Benar. Belum lagi ini nih, apa namanya, soal yang Tuhan berdarah itu kemarin tuh. Tuhan berdarah. Ada Badan Berites tuh. Tapi ada juga yang ini Bang Billy, Tuhan membunuh Tuhan. Mana Tuhan tuh? membunuh Tuhan. Yaitu penyaliban itu kan atas rekayasa apa? Ininya Tuhan. Oh iya, Atas karena begitu perintahnya besar Tuhan. kasih Tuhan Bapa. Bapa kepada anaknya. Ya. Berarti Tuhan membunuh Tuhan kan? Enggak, yang lucu itu yang kitab Zakaria berapa tuh ya? Menurut darah perjanjianku, Badan Berites itu waktu itu yang gua lagi tidur jam 2 ya. Yang lagi debat tuh Akizuma sama Mozart. Gua langsung bangun, nggak mungkin ini. Langsung gua buka itu tanah, nggak mungkin Tuhan punya darah. Jangan bener ya kan? Selesai lah kalau dibilang Badan Berites itu darah perjanjianku. Pas gue buka, darah perjanjianmu, ya. Kacau. Aduh. Maksa. Iya. Makanya ya kalau orang Kristen mau belajar Alkitab, kalau pakai terjemahan ya nggak bakalan sampai kepada makna mendalam dari arti maksud Torah itu. Apalagi mereka nggak punya Torah CBLP. Nah, di Islam ini justru banyak Torah CBLP. Misalnya ya, kita kan pernah bahas tuh. Akulah Tuhan Allah yang membawa keluar dari Ur Kasdim. Kan mereka nggak tahu. Padahal yang lahir di Ur Kasdim itu bukan Abraham, tapi abangnya si Haran. Coba dia baca. Haran yang Lu pernah nggak baca di Kumas? Kalau nggak salah Rasi yang ngomong bahwa Abraham itu pernah diselamatkan dari tungku api. Iya, Ur itu kan flame. Iya. Flame.
Jadi Fire of Chaldean bahasa Inggrisnya. Kan jadi Fire. kota ya, jadi kota. Benar. Jadi Abraham itu dilepaskan dari api orang Kasdim gitu. Belum lagi kalau kita baca Targum, udah jelas banget tuh. Targum, Talmudnya ada semua, Midrasnya, ya, Midras banyak banget soal itu. Nih, Rasi itu ya. Abraham hid underground for 13 years from King Nimrod, who wanted to Betul. kill him. Nomor 2 tuh. Iya, Nimrod flung Abraham into a burning furnace. betul, betul. Nah, kayak gitu-gitu orang Kristen nggak punya literasi kayak begitu. Nah, Terus Bang adanya, Sana bilang kisah di Quran dongeng gitu kata Bill. nah, kalau dongeng nggak mungkin ada dua sumber, ya kan? Kecuali misalnya satu sumber Islam doang, nggak ada Yahudi, nggak ada, berarti itu Nah, bisa. Tapi kalau ini dua sumber berarti valid, gitu. gimana coba tuh, Ben? Nah, apalagi ya? Terus, nah, Ben siapa sih Abraham Ben? itu, Ben Abraham siapa itu sih? kalau kita buka kitab Yosua, itu asal usulnya dari apa? Dari Ever Mahanaim, apa dari sungai seberang sungai Efrat. Itu tepatnya di mana tuh? Nah, dari geografisnya tepat, jadi kan itu daerah Syria, Irak itu kan dekat-dekatan tuh. Nah, tapi tepatnya itu di kota namanya Kuta. Coba ketik di dalam Alkitab Kuta, ada tuh. Nah, di situ dia tepatnya. Memang ada sedikit menyisir daerah Irak gitu. Tapi Abraham aslinya dari situ, dari seberang sungai Efrat, Ever Mahanaim. Itu jelasin. Jadi bukan dia lahir di Ur Kasdim, yang lahir di Ur Kasdim si Haran yang mati itu. Ini Nah, kalau satu di slot dalam, buat Oten ya. Kalau ada Oten yang mau diskusi naik ya. iya, boleh. Jadi kan di dalam Torah itu banyak juga ini loh, hints ya, petunjuk. Nah, keterangannya di mana? Di Torah CBLP jelasnya. Sampai botak pun mereka nggak akan tahu bahwa Abraham itu pernah dibakar di api oleh Nimrod, nggak tahu mereka. Iya. Nggak tahu. Padahal kata Ur Kasdim itu seperti petunjuk. Nah, walaupun itu nama kota, tapi itu seperti petunjuk. Kenapa? Kan ayatnya gini, aku yang bawa engkau keluar dari tanah Ur Kasdim. Ngapain nih bawa keluar? Kan gitu. Ada apa berarti di situ? Nah, Ya udah pakai kitab itu yang tadi gua tunjukin mau udah enak banget, Bill. yoi, bener. Itu lu beli kumas tuh. Iya. Mantap. Kan gue sering nih. Hagar is the princess of Pharaoh gitu. Gue udah bosen setiap gue naik nih, Bang, menurut abang tuanya Yahudi sama Islam sama nggak? Gue nggak usah ngomong ya, gue bilang nih, gue setelin aja tuh. Lu lagi ngomong sama Rabbi Tofia, nih kalian denger ya, ini bukan kata gue. Iya, Bang Bill, itu kena loh konten apa hak cipta loh di YouTube. Itu saya sering saya suka potong itu, kena tuh video itu. Kena. Gitu. Iya, saya kan suka ngelepin Bang Billy juga kalau ini di YouTube, kena itu. Oke. Pantesan nggak pernah ada itunya. Jadi Iya, gua taruhnya suaranya. nih. Gue bilang nih bukan gue yang ngomong ya, kalau gue kan rocker, nggak mungkin gue punya ini Rabi nih, tuh ngomong tuh. Lu kan nanya, what do you think? Is it same God Jewish, Islam dan Kristen? No, kata dia. Muslim and Judaism worship the same God, one God. Kata dia. Udah dah, kencang langsung udah. Bukan gue yang ngomong ya, tuh Rabi. Lu sih gua ajakin konten sama Tokyo Singer lu malah nge-ban. Ya, gue kan profesional, nggak apa-apa. Gue kan sama dia udah ini, nggak apa-apa. Jadi lu bisa fokus kemarin. Bagus tuh, conten lu nanya-nanyanya. Lu memang nanya-nanya. Ada gue, nanya serem. Kan gua pancing-pancing. Jadi pertama kan gua tanya Tuhannya Yahudi, Kristen sama Islam sama nggak? Kan udah dijawab tuh sama Arabi tuh.
Habis itu kan gua nanya, jadi namanya apa Rabi kalau di bahasa Ibrani orang yang menyembah manusia? Dijawab. Kan langsung keluar tuh Avodah Zarah gitu kan. Iya. Habis Avodah Zarah, terus gua tanya lagi. Jadi kalau begitu bisa nggak disebut idolatry? Idolatry katanya langsung dibilang menyembah berhala. Mampus. Iya. Kemarin ada pendeta Yeremia kejang-kejang katanya gua bilang katanya Yesus berhala katanya gitu. Ya gua Terus? setelin aja videonya Rabi. Iya, sekalian aja. Bilang nih, ini yang ngomong Rabi, beneran Rabi nih. Bukan kaleng-kaleng. Gua bilang bukan Rabi kaleng-kaleng ini gua bilang nih. Makanya. Ya kan udah terbukti nih. Tadi kan kita udah rekonstruksi lewat data, mulai dari lambangnya ngambil, konsep-konsep yang lainnya ngambil. Jadi iya kalau orang yang, tapi memang begitulah. Kalau orang beragama juga mempelajari sejarah, wah pasti goyang. Tentu kalau dia belajar agamanya, terus dia belajar sejarah, makanya Sam Aldo itu termasuk Kristen yang objektif gitu. Dia bisa beragama, punya keyakinan iman, tapi di saat yang bersama dia juga tidak menutup mata atas bukti-bukti sejarah yang ada. Siapa? Sam Aldo. Oh, Sam Aldo. Tapi Sam Aldo tuh penghujat juga tuh, Bil. Hah? Serius loh? Serius, gua dulu pernah diskusi sama dia lewat WA di grup ya. Oh, dia ngomongnya apa Allah itu dewa bulan lah, apa segala macem. Itu kan Rabi Tovia udah ngomong soal itu. Makanya gua blokir di Gramo Lab dulu. Romo Aldo bukan sih? Iya. Kan? Loh biasanya kalau debat sama kita biasa dia. Ya sekarang Katolik dia gitu kan. munafik itu. Sekarang udah Dia berubah munafik dia. itu, Bang. Dia munafik. Kemarin saya main di room dia. Gila kali hujatannya. Masa? Tapi kalau masuk ke Komal Muslim dia baik loh. Nah, itu munafiknya, Bang. Saya nggak suka. Enggak, dia juga bilang ini loh, Hasem itu Yahweh itu berhala juga. Nah, nanti kan gua tanya nih, tunjukin teks tertua YHWH. Kalau dia pakai kursif nggak masuk karena teks YHWH yang tertua ada di apa? Naskah Laut Mati, kitab Yesaya itu. Nah, itu bukan ditulis lewat huruf kursif, enggak. Huruf Ibrani YHWH, Paleo Hebrew. Itu. Nggak masuk kalau dia pakai huruf kursif. Ya itu maksud gua tuh masih orang muka dua itu kalau menurut gua, Bil. Ya tapi paling enggak dia menampar Oten lah, dibilang mengadopsi berhala terus maknanya dikeluarkan diganti makna baru, itu benar-benar ya bagus lah. Cukup menampar Oten-Oten yang lain. Terus kemarin dia kasih bukti-bukti foto-foto dan bukti-bukti dari data bahwa kuil-kuil pagan itu setelah kekristenan muncul, kuilnya itu dipakai untuk gereja. Ada banyak itu, berapa titik ditunjukin. Memang. Nah, kayak begitu kan berarti dialihfungsikan gitu. Iya, itu dari Konstantin. Nah, Oten paling denger-denger doang, nggak boleh naik ini mah. Nah, kemarin ada lagi yang seru tentang ini, api suci. Waduh, Tuh, apa tuh? alirannya ini si Edwin Woi, sama Adrian ortodok. Nah, gue bilang, itu ajaran dari mana Musa ngajarin api suci? Ada, gue ketik kan api suci. Nggak ada tuh ajaran api suci. yang 7 roh nggak keluar 7 roh. Oh enggak. Gitu, jadi kan ada tuh perayaan mereka tuh api suci itu. Jadi setiap setahun sekali tuh apinya itu keluar tuh, dan itu tidak membakar katanya. Nanti itu nanti diarak ke beberapa negara tuh, dibawa ke Yunani gitu dan ke Roma, kan adanya di Yerusalem itu api itu. Ada perayaannya itu, perayaan api suci. Nah, itu kan jadi banyaklah apa namanya? Mujizat-mujizat di dalam, ya yang kata gitu, minyak urapan bimoli pakai sugesti berhasil loh. Banyak orang yang disembuhkan pakai minyak urapan, jangan salah. Gua nggak sembuh. Lu salah lu pakai minyak Lu kurang iman. Lu kurang iman. Bang Iyalah, Glenn. kalau Glenn kan di urabinya sama si Luga, mana bisa sembuh lah. Agak, si Glenn pakai minyak bimoli. Pakai bimoli, orang pakai olive oil, gua pakai bimoli, itu salahnya. Oh. Isinya itu olive oil. Goblok.
Api Itu suci itu mah bukannya ini ya Bang Billy ya. Api suci itu kalau saya pernah baca itu di penganut ini ya Zoroastrianism apa ya? Zoroastrianism. Zoroaster ya. Realisme. Iya. Iya, kalau itu api suci mereka itu. Nah udah makanya kemarin tuh ya Edwin tuh kemarin gua kesel sama gua gara-gara gua ungkapin tentang itu api suci. Dia kesel anak gua diembat. Anak gua dimasukin beritanya yang udah lama dinaikin sama dia. Bilang, "Ih, lu debat aja sama gua, kenapa lu jadi nyerang anak gua?" Tapi Kesel lah. ini Bang Billy kata Rabi Yahudi berarti mereka pagan ya, penyembah berhala berarti ya. Nggak tahu Tapi tuh Dondi kenapa nggak tahu kenapa Dondi itu yang ngomong PL-nya sama Rabi dicatut? gua. Yang berani ngomong gua, karena gua yang pernah ngomong sama Rabi Topya Singer. Dulu nanya sih. Berarti disebut apa tuh Rabi kalau begitu? Kata gua pertanyaan tuh serem. Gua nanyanya langsung mancing, gua spesifik, gua ini kan. Jadi Iya. orang apa dalam bahasa Ibrani itu kalau orang menyembah manusia tuh disebut apa? Rabi gua bilang, Avodah Zarah kata gitu. Avodah Zarah itu penyembah alien kata, penyembah asing kata. Nah gitu, kalau gitu bisa kan disebut penyembah berhala? Ya memang penyembah berhala malah lebih parah katanya. Lebih parah dari Hindu katanya. Kayak ini ya Anunnaki ya, Anunnaki. Jadi Berarti kalau kasihan ya kok Dondi, di Yahudi diludahin, di Muslim diusir ya. enggak, jadi Kasihan mereka itu. Rabi ngasih analoginya begini. Kalau laki sama perempuan sama-sama belum nikah, terus berzina, itu kan memang dosa besar. Tapi kalau laki dan perempuan yang sudah sama-sama menikah, berzina, nah itu kan lebih parah. Sudah Mati nikah, hukumannya. tapi berzina gitu. Iya. Apa namanya? Selingkuh ya kan? Selingkuh, jadi namanya selingkuh. Berat dosanya. Ini parah nih, parah nih. Ini Glenn yang dulu di tempat lu bukan sih? Lah Iya. iya. Sekarang dia udah jadi Oh, pengacara ibu kota, Bill. oh mantap. Gue suka ketuker ya antara Glenn sama Prince Prince Mualaf. Siapa Oh, tuh itu namanya? Andre. Andre. Gue suka ketuker. Suaranya mirip masalahnya. Beda. Ini Glenn yang dulu. Iya. Gue ingat. Memang gua gampang dilupakan, susah. Enggak, gue ingat. Kasihan mereka itu ya, maju kena mundur kena ya. Mau merujuk ke Muslim dilempar, mau ke Yahudi diludahin. Kasihan kali ya. Ya sekarang tuh udah data itu ada di mana-mana, kita bisa akses keterangan lewat Encyclopedia Britannica. Pokoknya semua udah bisa diakses informasi tentang apapun. Gitu. Itu Makanya nggak ada yang mau beli tokek gua tuh, gacor tokek gua tuh. Beliin apa? makanya banyak orang yang pindah, yang mualaf. Kenapa? Ya karena mungkin mereka tiap hari dengar kayak gini, ya goncang juga lah imannya. Jangan bener, cari sama dia. Bener ya. Aduh, nah kayak gitu. Ini hostnya kemana ini? Tidur. Hostnya Jangan-jangan tidur ya. nih hostnya nih, woi. Biasa, kalau Julius mah tinggal tidur kita, atau Wah. bubar aja. Woi, makan gaji buta, woi. Nah, ini terus kalau ada yang mau naik gimana nih? Saya moderatornya. Oke. Ya udah kick aja hostnya. Rungkat dong. Nah, ya sebenarnya banyak lah ya, bukan perjanjian lama aja yang diganti-ganti teksnya, apa terjemahannya. Perjanjian baru pun begitu loh. Makanya jadi bagaimana sekarang orang Kristen itu bisa menyandarkan imannya lewat kitab LAI itu udah sulit banget. Makanya kayak Bililin sama Malikil nggak mau dipakai LAI, pakainya TB2, ILT 3. Bill, lo tahu ini nggak, Bill? Widih, kitab yang paling tua nih. Ini abad 78 sebelum Masehi ini, Bill. Iya, Ternyata disadur sama penulis Markus. Udah disadur sama coba. penulis Markus, penulis Matius dan penulis Lukas nyadur Markus. Nah, kan jadi kan? Makanya gue udah curiga dari awal. Makanya kalau firman Tuhan kan nggak boleh salah tuh.
Nah, kok Matius ketika dia di silsilah keluar silsilah itu, kok salah ngilangin 4 nama raja besar, ya kan? Kenapa begitu? Belum lagi masalah Jekonia. Nah, ketika Lukas tahu bahwa Jekonia itu terkutuk, dia nggak mau pakai itu Jekonia, nggak dimasukin, diganti Neri. Neri dari mana nggak tahu tuh Neri. Itu supaya menutupi Jekonia. Itu yang Kodondi apa yang waktu di sana di kantornya Kodondi saya waktu videoan Kodondi buka apa kitab Injil apa sih Injil Rohul Kudus apa ya Oh ini yang apa di dalam namanya? Yang terjemahan ini Klinker. ya yang di dalamnya ada Assalamualaikum Iya. itu langsung FYP itu PT saya Wih, makan-makan dong. makan darah Nah, Lu FYP nggak makan-makan lu parah lu. FYP di TikTok mana ada duitnya weh masa sih? Nyatut. nggak ada Kena hak cipta itu loh. enggak lah saya videoin langsung kok di studio Kodondi Kan Berarti gak ada izin makan-makan ya Glenn tertulis. ya? Nah, iya. ya udah ntar makan-makan aja di rumah Kodondi yuk Weh, oh di rumah gua. Lu yang bawa makan aja. Lu yang bawa ya. nanti gua nunggu kiriman dulu dari Tuhannya mereka Weh. Ada si Icak, akhirnya kemana kan? Icak. Ada, desak ada. si Sak terakhir itu gua bawa ke Kerawang ke teman gua nginep di sana kan selama berapa bulan karena katanya di rumah Kodondi nggak betah dia pengen pindah gua bawalah ke sono Gara-gara gua belum Glenn tahu tuh. nih kasusnya si Sak nggak tahu nih saya nih dulu tuh nggak taunya dia ngehujat Ustadz Abdul Somad gua kontak lah ke sana ke teman gua ke Palurah di Kerawang diusir di sono nggak tahu sekarang kemana weh Saya sempat balik lagi ke sini ke rumah gua, balik lagi. Terus nggak lama dia, iya, Sekarang dia di mau mana, Bil? sekarang kemana tahu dia? oh dari Kerawang itu ke Bang Billy lagi Iya, masih diterima di Bang Billy iyalah namanya yang orang. ngehujat Islam kemarin dia di mana? Yang dia ateis itu, Li Trinker, Trinker apa? Li Tinker. Oh, udah di sini, Ah. udah nggak di sini, Oh, berarti udah keluar di rumah itu ya. udah. Ngehujat Islam loh kemarin dia. Oh, Hati-hati kalau iya, balik iya. lagi tuh, botakin aja kepalanya. Ya kasihan sih itu anak, maksudnya sebenarnya dia kan sebenarnya pinter tuh kalau belajar bahasa apa tuh. Cuman ya labil, begitu juga bingung gimana ngarahinnya. Udah nggak bisa diarahin itu mah. Gua mah gak sukanya joroknya itu loh. Ih, Harusnya joroknya minta itu ampun. bukan diarahin itu. Oten cuma ngintip, masa naik dong sini. Jadi selama ini gua di kantor dibilang jorok sama Kodondi, padahal dia yang jorok. Fitnah tuh Kodondi tuh. Ya lu yang tidur berdua sama dia lu. Ya, cuman bukan yang jorok bukan gua mah tiap hari Lu ngepel. lu selamat lu Glenn. CCTV baru gua pasang kemarin loh. Kalau dari dulu gua pasang wah ketahuan lu ngapain aja masih Ishak lu. Pantas, pantasan si Isak suka ngeluh, Glenn. Gua dipaksa terus katanya. Emang boleh. Gak bahaya tah. Astagfirullahaladzim. Untung lu CCTV baru pasang kemarin dong. Wah. Nyesal juga gua baru pasang kemarin. Ini lucu Itu loh. Lucu lah teman-teman Aki. Ya Aki, itu yang saya intip semua penonton di sini itu ya biasanya yang berkuar-kuar loh. Tapi kok nggak berani minta permintaan ya kalian ya. Nah, Ayo teman-teman Kristen yuk, berani yuk, bisa yuk, jangan takut, kita bukan, jangan sampai saya berkalam kaul nanti. Aduh, ini belum Yuk. berkalam kaul ini. kita diskusi lewat hanya data. Oten yang apa namanya bunuh diri yang berani naik ke sini mah. Kalau ini informasinya lengkap kok, kurang apa lagi. Tukang maki-maki ada. Jangan Jadi bilang nih- gua ya tukang maki-makinya ya. Nah, Gimana itu sih lu? sebelah gua. Jadi yang paling tua dari kitab gospel tuh Markus ya. Iya. Sekarang Nah. gua tanya, Bill. Hmm. 4 gospel Hmm. sama surat-surat Paulus Hmm. itu yang ditulis mana duluan? Paulus lah. Nah, kenapa ditaruh di belakang? Hmm. Nggak Ayo. tahu, nggak tahu.
Lu baca aja surat-surat Paulus. Pernah nggak nyebut-nyebut Matius, nyebut Markus, nyebut Lukas, Yohanes? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti kira-kira penulis 4 gospel terpengaruh sama surat-surat Paulus, apa surat Paulus terpengaruh sama 4 gospel? Ayo. Berarti kan, Andindi, selamat pagi Andindi. berarti kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi berarti kalau cuman kita Markus yang paling tua, berarti nggak ada kisah tentang kelahiran perawan tuh. Ya kan langsung gede Yesusnya. Nah, ya kan? Berarti Iya. sebelum itu kitab Injil belum jadi kitab suci berarti. Tunggu Ko Dondi, kalau Yesusnya langsung gede, netenya kayak gimana itu netenya? Nanya gua. Nanya Maria lah. Oh iya. Jadi gini, logikanya kan kalau yang tertua adalah kitab Markus, tahun berapa? 70 apa 80? Apa? Sebelum 70 Masehi. Hah? Sebelum 70 Masehi, sebelum bait suci kedua dihancurkan. Buset, lama amat. Nah, berarti waktu itu belum jadi kitab suci nih Markus nih. Ya, belum lah. Nunggu cerita yang nyambung dengan kelahiran perawan. Iya. Kan gitu tuh. Nah, jadi dengan kita kan? Nah, Matius masuk, begitu Matius jadi ditaruh di depan Matius. Ini Mbak Andindi, noise Mbak Andindi. Supaya kronologisnya itu pas. Kalau Markus di depan wah berantakan. Iya. Lagian itu juga baru di abad keempat, baru di kanon. Abad keempat. Iya. Nama kodeksnya apa? Enggak, maksudnya gospel-gospel itu kan dikasih nama di abad kedua. Pertama Santo Papias 135, kedua Santo Irenaeus 185 Masehi. Tapi dimasukkan ke dalam Bible di kanon itu kan baru dimulainya kan baru di Konsili Nisea. Baru nanti ada Konsili Lodea, ada Konsili Roma, ada Konsili Kartago, baru selesai. Itu bener nggak tuh? Ada yang ngomong nih, Markus itu tahun 50 Masehi. Nggak benar. Kalau yang kira-kira tahun 50 Masehi itu justru malah surat-surat Paulus dulu malah yang ditulis. Surat-surat Paulus itu ditulis dari kira-kira tahun 48 Masehi. Yang pertama itu adalah surat Galatia, 49 sampai 51 itu 1 Tesalonika. Oh iya betul. 1 Tesalonika gitu. 53 sampai 55 itu 1 2 Korintus, 57 Roma, 62 Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, sampai 64 1 Timotius, sama Titus, baru 64 sampai 67 itu 2 Timotius. Oh. Nah, ternyata dari 13 surat Paulus yang benar-benar dianggap ditulis Paulus cuma 7. Jangan sedih gitu. Ini Yang lainnya? anak-anak sudah Yang lainnya? Yang lainnya ditulis sama Paulin, orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Paulin cewek dong. Enggak, maksudnya sekelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus disebut Paulin gitu. Oh, kalau Paulina cewek. Nah, ya kalau Paulina baru cewek. Kenalin nama Bang Satria tuh. Ayo dong teman Kristen naik dong. Gua udah punya, Ko Dondi udah punya. Cowok cewek. Jangan dipromosin. Ya cewek lah. Boleh, silakan. Mau Wanita, nyampein silakan apa? bicara, wanita ya, silakan. enggak gini Bang. Tadi kan saya ke roomnya si Petu. Ya Jadi terus? di room Petu itu ada raja debat. Jadi apa namanya itu saudara Muslim kita habis itu dihujat-hujat sama dia gitu. Haleluya. Aduh. Allah Udah, Mbak, kita pun Mbak. dihujatnya. Jangan dibawa kemari lah. Jangan dibawa kemari, Mbak. Jangan bawa Biarkan kemari, aja Mbak. di situ. Biarin, Mbak. Nggak boleh. Oke, ini bukan room curhat untuk ini ya. Ya siapa suruh muslimnya naik? Udah tahu bisa hujat. Nih Bang Dondi, lu disangkain bohong nih. Jadi pembohong publik dong kalau tidak tahun 50 Masehi. Kasih datanya dah. Ternyata Bang Dondi lebih jadi pembohong publik jadi pembohong publik dong kalau tidak tahun 50 Masehi. Ternyata Bang Dondi lebih akurat. Itu gimana tuh? Ya, Ini dia setuju dengan Ko Dondi. Uang bodoh nih.
Apa sih? Pak Maksudnya gimana? Pawang Bodo itu teman saya, naik aja Pawang, Oke. itu guru besar ini, Jadi pembohong kristologi. publik dong kalau tidak tahun 50 Masehi. Ternyata Bang Dondi lebih akurat. Oh iya iya. Jadi yang bilang tahun 50 kan Bang Wong. Gimana Bang Wong? Ayolah teman-teman OTN. Oknum. Host, izin ya host, biar saya woro-woro ya istilahnya ya. Izin ya Kotan ya, biar saya panggil ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di pasal live GV Friend Indonesia. Dibantu tetep layar sampai pecah dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas dan saya sendiri Kaisar Nero Claudius. Untuk narasumber Tritung teman OTN Katolik ataupun paganism, harap diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal fallacy, cekcokologi, apalagi geoblok. Intinya narasumber beri dedikasi pakai urat tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Ya, G-Friend Indonesia, dakwah inspiratif, edukatif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian masih kebingungan sampai hari kiamat. Sekian, terima gaji, stay tune. Apa tadi geoblokologi apa? Cekcokologi, apalagi geoblokologi. Silakan, stay tune. Kampret. Enggak, itu Bang Cesar tuh dulu pernah jadi IO wedding di mana? Dulu saya tuh di ini Bang, di entertain di bagian Kok bisa yang ngomong nggak pakai koma gitu ya? Bisa jual obat tuh. Jadi ngederek mereka yang baru-baru masuk dulu Bang. Sekarang udah di belakang-belakang aja gitu ya. Ayolah, sudah saya himbau itu buat kalian saudara-saudaraku Kristen. Silakan naik, silakan naik. Saudara-saudaraku yang terkasih, naiklah naik. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk sekali lagi narasumber, gunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan pelintir isi biblos dengan doktrin sambal, akhirnya nanti jadi produk gagal total. Silakan terangkan sesuai paradok, namun terima kenyataan jika ketabok. Viewer mau mendengar narasumber yang tidak bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau khotbah dan dogma, mendingan Anda mau menjadi berhala ataupun nongkrong saja di rest area. Sekian, stay tune. Aduh, wanita ini silakan stay tune. Mahmud dulu jangan ngehujat lu ya. Mahmud jangan lu ngehujat sekali ngehujat. Pokoknya lu bikin cerita tersendiri. Pokoknya lu ngehujat gua hamilin lu. Ngehujat gua hamilin. Ngehujat gua hamilin lu. Selamat Ya. ya Pak Donitan. Malam. Siapa nih Alitea? Alitea. Mahmud dia mama muda. Harusnya Ale, tapi aku salah ketik. Harusnya Ale bukan Ali. Oh, Ale, panggilannya Ale. Enggak, ini bahasa Yunani. Namanya Farida. Yunani. Aletea harusnya. Iya, aku kan nggak tahu. Iya, Aletea. Ya aku pernah. Pak Doni kan dulu Kristen ya. Mantan saya. Pak Doni mantan kamu gitu. Dulu saya GBI Betani. Jemaat mana? GBI ya. Iya. Oh, lalu kok bisa tinggalkan Yesus? Itu bagaimana ceritanya? Habis kitabnya nggak asli. Oh, masalah kitab. Iya. Aku pikir jodoh, Pak. Hah, jodoh? Enggak lah. Oh. Oh iya. Kok lu tiap ada gua masalah jodoh terus yang dibahas, lu emang mau gua nikahin lu? Biasanya kan yang mualaf kan biasanya kan masalah kayak temanku itu 2 orang, terus sepupuku. Baru lagi sepupuku tuh 1. Mualaf ya. Di sini ada 3 yang mualaf, 3-tiganya gak karena jodoh. Lu jangan generalisir pala lu kayak gitu. Bukan salah, ini kan saya di dunia saya, bukan kau kan tidak tinggal sama saya kan? Janganlah, bahaya kalau tinggal sama kau. Temenmu nanti makan babi. Mualaf berapa orang karena jodoh? Nanti Bang Billy makan babi kalau di sini. Jangan. Bang Dondi, kalau mencium mulut orang makan babi haram nggak sih? Apa?
Kalau mencium Astagfirullah. mulut orang yang makan babi itu haram nggak ya? Nah, lu harus ya. cuci 7 kali, lu yang sekali pakai tanah lu. Oh gitu. Alitea, kemarin saya udah bilang jangan kau menyebut itu kalau kau ngenyek. Udah kedua kali gue peringatin ya. Apaan sih lu kan? 2 kali udah gue peringatin nih. Kalau lu jangan ngomong kayak gitu kalau ngenyek. Ingat itu. Apa tuh? Ngomong apa? Kau bilang astagfirullah tapi lu lu tidak mengimani. Oh iya, Pak Doni itu nggak ngenyek boleh, namanya. nggak boleh bilang astagfirullah loh. Ada laporannya, ada undang-undangnya tuh. Wih, ngenyek banget nih orang satu. Maksudnya gimana ngomong astagfirullah tapi ini si Alitea yang ngomong astagfirullah. Iya, Iya. katanya Glenn itu di non Muslim nggak boleh ngomong bahasa Al-Quran katanya. Ada undang-undangnya Boleh, katanya. tapi jangan ngenyek. Kalau lu Nggak maksudnya ada ngenyek. Ada. Lu kan yang mengartikan ngenyek. Enggak, itu kan alam bawah sadarnya. Kita amini saja itu alam bawah Pikirannya sadar. Glenn kan udah ngenyek, jadi Bukan susah. anak bawah Dia- sadar, Bang Billy. Emang dia sadar? Orang belum dia sadar sampai dia sekarang. negatif mungkin Glenn jadi susah. Ya, aku sebentar aja sih pengen tahu Pak Doni tanah aja gitu. Tadi kan Oke, dia Bi. tanya, Pak Doni lu nanya balik dong. Kan dia tanya, kenapa kamu meninggalkan Yesus? Nah, lu tanya balik, kenapa engkau masih menuhankan Yesus? Gitu dong. Ya kan karena Yesus kan memang Tuhan, Kak Billy. Kak Billy mah tahu, cuma belum percaya aja. Coba bikin saya percaya, coba. Ya karena nanti di surga semua Yudaisme akan percaya Yesus sebagai Mesias. Ayatnya Zakaria 10 ayat 12, betul? Jadi nanti di surga itu Yudaisme dan Kristen lah yang masuk surga. Yudaisme Iya, akan menerima ayatnya Yesus mereka sebagai akan Mesias. melihat kepada dia yang mereka tikam, betul? Itu. Ayatnya gimana? Mereka akan melihat kepada dia Menurut yang saya, mereka tikam. menurut saya sih nanti gitu. Ya, ayatnya dari mana dong ayatnya? Ya 1.400 berapa ratus orang ya tuh? 1.000 Ayo, nanti 1.003, di surga 1.003. itu 1.003. enggak, di kitab 144.000 orang. enggak Bang Billy. Duh, Bang Billy 144.000. makan kerupuk. Kenapa? Nggak usah bahas deh. Bang Billy makan kerupuk. Udah, lu mau tanya apa, Mahmud? Mau tanya apa ke Katanya Dita? cuman mau kenalan aja sama Pak Donita. Ah, Aku dasar lu lihat di YouTube. gatel lu, bukannya mau diskusi lu. Aku memang mau tanya Pak Doni kan lihat di YouTube sama Dokter Richard. Iya, open cam dong, open cam kalau mau kenalan. Wah, aku Dasteran, dia cantik. udah dasteran dia. Wih, Pade. Wih, tatonya tuh Widih. keren, tatonya tuh. Awas tuh ada di belakang, ada siapa tuh di belakang? Wih, di belakang ada siapa tuh? Feb. Lupa. Kebiasaan gua rungkat gara-gara lu. Belum. Ayo Aletea, open cam ayo. Katanya mau kenalan. Enggak Pak, enggak aku belum pakai aduh. Dia belum pakai hijab. Dia jangan. belum pakai daleman dia. Emang nggak pakai baju? Rambutku kribo, maksudnya bukan kribo sih. Ya nggak apa-apa. Waduh. Pakai kerudung dulu supaya tutup. Bukan langsung kena kan? Di Kalau tap rambut layar ya, Iwan Bila di bawah biar nggak kena ini. Iya, di tap Report peringatan. Oh, jangan open cam Pak Dani, itu peringatan. Enggak, tuh. dia ngerokok barusan asapnya. Iya. Rambutnya keribo terus gimana kayak di film gitu. Jelek, maksudnya enggak bukan rambut jatuh sih, enggak cocok mah kalau tampil. Kalau Agatha kan cantik dia. Siapa bilang Agatha cantik? Iya lebih cantik dari istrimu. Lu jujur banget kalau lu jelek, Mahmud. Gue mah menawan, bukan cantik tapi menawan gue mah. Tapi kalian Ya, berdua itu sama-sama aja, jelek. Dek, aku- Ali, kalian berdua sama-sama jelek. Akhlaknya pun jelek kalian berdua. Zaman gereja mana? Oh GBI dulu ya. Oh Pak Gilbert, bukan ya? Bukan, Paniko. Oh Pak Niko. Iya. Soalnya ada di Kenapa masih percaya Yesus Tuhan, Aletea? Nah, ditanya balik nih. karena pengalaman spiritual Pak tidak bisa diceritakan di sini gitu. Oh. Turunan Ciluga ini mah, turunan Ciluga ngehayal terus. Bukan khayal. Santang kalau ngomong bener banget. Tidak akan sains Coba pun tidak dong, akan bisa jelaskan. Coba dong Emang pernah diceritakan ketemu? kesaksiannya dong. Pernah Kali ketemu? saja bisa menguatkan iman kita. Keseksi Coba ya.
Ya, terima kasih. Nah, Sebenarnya panjang sih, tapi intinya tuh saya bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan itu aja. Pencipta ya langit dan bumi. gimana prosesnya? Kan mesti Ya tahu. itu enggak pasti Nanti kalian kita bisa ketawa lah. nanti kita bisa mendeteksi itu jin atau setan. Enggak. Enggak, Bang Glenn, jangan-jangan ini si Truth ini, si Markodol ini yang pernah kesaksian di roomnya si Yusuf Manubulu, yang dia lagi boker ngelihat Yesus di dinding. Sotoy lu, sotoy. Jangan-jangan Yang mana itu loh. coba? Yang mana pernah Jadi ketemu? gitu Yang mana? teman-teman. Saya bersaksi Gimana? bahwa Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan Yang bumi. mana yang pernah ketemu? Yang mana? Lah Maksudnya ini sih di gitu lagi. Yang itu mana? maksudnya Pernah gimana? ketemu? Ketemu Nanti atau kalau gimana? kalian ketemu itu cahaya, mukanya bercahaya. Oh. Cahayanya di belakang apa di depan, Alet ya? Ya di depan lah. Oh, di depan. Jadi mukanya nggak kelihatan. Tapi beda. Tapi ada yang nyerupai gambar yang itu sih yang sering dilihat. Ada yang pernah juga yang cahaya. Itu. Mukanya Jadi kelihatan memang, nggak, Alet ya? iya yang cahaya itu nggak kelihatan. Oh, rambutnya gondrong. Karena ya Yesus kan Tepat. orang Yahudi. Yesus Hah? kan orang Yahudi. Yesus waktu saya jadi manusia kan orang Yahudi. Enggak, Jadi maksudnya gondrong rambutnya memang. gondrong nggak? Iya, karena Yesus orang Yahudi waktu jadi manusia. Oh, Orang Yesus versi Indonesia. Loh, kok ketawa? Enggak, versi Indonesia. Iya, Yesus versi Indonesia berarti ya. Yesus itu orang Ada Yahudi. ada tuh yang siapa namanya yang temen kita tuh yang sering pakai baju itu terus ada mahkotanya, ada selempang merahnya gitu. Coba, Glenn, coba open Oh, cam, si Glenn. logika. Si Nah, logika. si Glenn, ya si Logika. Glenn. Open cam, Glenn. Si logika itu kira-kira dia menghujat nggak tuh? Enggak, berarti pengalaman ini kayak Rasulnya ya, Paulus juga. Aletia, Paulus coba juga kayak kan Glenn nggak? melalui spirinat. Wah, susah banget gua melalui ilham kan. Sekian mah udah tahu kan. Nah, teman-teman ini tinggal tunggu waktu aja nanti. Enggak, semua mukanya Yesus kayak percaya. Glenn nggak? Tapi Aletia. Pak Dodi lucu sih, udah di jalan ke, udah dalam benar. Udah lu nggak usah ganjen lah, ganjen banget. Pak Dodi tadinya udah tahu kebenaran, tapi kenapa tiba-tiba meninggalkan yang mulia Apa yang gitu? benar sih? Apa yang benar coba? Bukan, Yang benar maksudnya itu apa? tadi mukanya Yesus kayak Glenn nggak, Aletia? Enggak lah. Oh enggak ya? Jelekan Glenn ya? Belum Enggak, belum aku pakai kok ini kok, belum pakai ini. beda-beda sih, ada yang terang, ada yang berapa kali soalnya. Ya Pak Dondi mah, Itu mah topo jadi aja. sayang banget loh Pak Dondi. Pak Dondi mah udah Apa? dikasih, udah di jalan apa? Sudah keselamatan itu sudah Bapak tahu, tapi kenapa Bapak meninggalkan itu aja sih? Tapi Ngomong sama Julius dulu, ngomong sama Julius. Banyak ayat tambahan, banyak ayat pinjaman. Pinjam nggak dibalik-balikin gitu ayatnya. tapi itu aku di YouTube ya Pak Dondi sama Dr. Richard sama siapa tuh satu Pak Romo ya. Itu di situ Pak Dondi Pak Dondi nggak bisa apa jawab gitu. Yang mana? Yang mana? Yang sama siapa? Boris. Bukan yang tentang itu Yesus dan Isa, Yesus bukan Yesus dan Isa. Oh, sama Dr. Richard. Ya, Kenapa? Pak Dondi di situ kayak tidak menjelaskan detailnya gitu. Detail apa? Detail apa? Itu bahwa di apa Isa dan Yesus itu sama gitu. Loh kan saya udah tunjukin Bible yang pakai nama Isa. Kan yang ditanya Dr. Richard kan itu. Iya, kan makanya dia tanya Yesus sama Isa sama enggak? Kan saya udah tunjukin Bible ya, punya orang Kristen yang tulisannya Isa Almasih. Jadi gimana? Sama apa beda? Kalau Markodol lihat Dari- ini kalau ini dari- Tuhan lu lagi main DJ, Markodol. enggak gini loh. Kalau memang enggak gini, Aletea Enggak, tahu enggak ya. kata Yesus itu adanya tahun berapa sih? Jesus. Kata Jesus itu adanya di Bible mana? Pertama kali. Tahu nggak? Gue nggak tahu. Nggak tahu. Abad berapa teh? Abad berapa tahu nggak abad berapa? Tapi di mimpi. Tapi gue waktu gue tetap gue nggak tahu. Nggak tahu. Kalau data sejarahnya. Tapi intinya saya udah bilang tadi yang gaul Yesus itu Tuhan itu aja. Oh, makanya dia nggak mau open camp kalau Dondi, dia lagi netein bocahnya itu. Oh.
Enggak, Bahaya dong. dia lagi Lu maksudnya nonton. ngomong-ngomong netain bocahnya lu pengen lu? Tat. Sekian, sekian ini bang, makanya Emang boleh? Emang boleh? Astagfirullah. Emang boleh bekas makan babi? Emang boleh. Iya, makasih Pak Dondi, aku mau turun dulu. Ya, Nggak boleh. Kan ketahuan malu, dia malu sendiri tuh. Enggak, ngapain malu gue. Enggak ada mah gue malu. Alasan aja rambut gua keribo, padahal lagi netain bocahnya itu. Bener-bener Mahmud. Enggak lah. Tapi enggak. Tapi kayaknya kamu ngefans banget sama Ko Dondi ya? Enggak, aku lihatnya di YouTube. Iya, kamu ngefans sama Ko Dondi itu. Katanya bukunya banyak banget. Pak Dondi itu gratis atau beli tuh, Pak Dondi? Beli dong. Oh, beli. Mau Itu tahu nggak dibelinya, satu Bible berapa harganya, mau tahu nggak? udah tahu aku pasti mahal lah. Oh ya udah kalau tahu. Tapi itu dibelinya tuh sebelum convert Islam atau Ini sebelum? ada satu yang mahal, Markodol dari buku Kodondi. Dia malahan itu hasil dari ini sama pendeta-pendeta apa namanya? Kodondi yang 65 juta itu. Lelang. Pendeta kalah, pendeta cuma nawar 2,5 juta. Sedangkan buku itu harganya 65 juta. Kenalah Dol sama Kodondi.